Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim wa ballagha rasulul karim wa nafa'ana dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Sidang salat tarawih dan salat isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesyukuran bagi kita semuanya yang ada dalam masjid ini dan mendengarkan suara ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan keampunan. Bisa kita tengok kiri kanan kita, atau mungkin ada di antara kita tidak lagi bersama dengan orang yang paling kita cintai, apakah itu istri, anak, atau mungkin tetangga kita tidak lagi bersama dengan kita pada bulan suci Ramadan ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama memohon ampun, karena pada bulan suci Ramadan inilah pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Salawat dan salam senantiasa tertuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban baik untuk keluarganya, sahabatnya, dirinya sendiri dan harta bendanya demi agama yang kita sama-sama anut. Karenanya itu mari kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin. Izinkan saya pada malam hari ini mencoba untuk mengangkat implikasi salat dalam kehidupan sosial. Kalau kita berbicara tentang salat, apalagi melihat rukun Islam, maka salatlah yang tidak ada namanya ditinggalkan. Zakat bisa kita tinggalkan dalam posisi kita tidak memiliki harta, bahkan mungkin kita bagian daripada golongan 8 asnaf itu. Puasa kita bisa tinggalkan pada saat kita posisi sakit dan berpergian. Dan haji kalau tidak ada daya dan dana tidak diwajibkan, tapi salat tidak ada namanya kita tinggalkan. Karena itu pada bulan suci Ramadan ini mari kita tingkatkan salat kita sebagai madrasah dalam kehidupan kita. Salat merupakan tiang agama. Kalau kita mendirikan agama, insya Allah kita akan menjadi baik. Karena itu saya melihat bahwa orang yang senantiasa melaksanakan salat dengan rutin, syarat dan rukun-rukunnya dilaksanakan, tidak pernah meninggalkan namanya puasa, zakat. Tapi orang yang puasa belum tentu dia melaksanakan salat. Nah, Profesor Dr. Nur Harismadi mengungkapkan tentang adanya kesalehan individu dan kesalehan sosial. Kesalehan individu adalah orang yang senantiasa beribadah, mengaji, salat, puasa dan semacamnya, tetapi kadang dia tidak peduli kepada masyarakat yang sekelilingnya. Demikian juga sebaliknya, ada namanya kesalehan sosial, dia peduli terhadap sekelilingnya, yang teman-temannya yang sakit dia kunjungi. Dia sangat peduli terhadap kehidupan sosial, tapi hubungan hablum minallah hampir tidak ada. Karena itu terkait dengan persoalan ini ada 3 hal yang saya ingin sampaikan terkait persoalan salat dengan hubungannya dengan sosial. Yang pertama adalah ada namanya sosial solidaritas. Solidaritas yang ada dalam salat itu sangat luar biasa. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita pada bulan suci Ramadan ini datang untuk salat berjamaah.
yang tadinya mungkin ya tidak berjamaah, tapi datangnya bulan suci Ramadan berjamaah, salat duhur, salat asar, bahkan salat subuh, yang notabene itu ya jarang kita bisa laksanakan salat subuh. Kenapa? Karena kita ya asik dengan tidur. Karena itu Rasulullah SAW sangat melarang orang yang salat sendiri di rumahnya. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar rumah-rumah yang di mana orang itu salat di rumahnya, padahal ada masjid yang dekat dengan rumahnya. Artinya apa? Bahwa solidaritas kebersamaan ini yang ada dalam salat. Dalam sejarah kita bisa mencatat bahwa pertama kali Rasulullah SAW tiba di Madinah, yang pertama didirikan adalah masjid. Apa tandanya ini? Ini artinya bahwa kebersamaan itu ya perlu kita tingkatkan, kebersamaan itu perlu kita hubung, sehingga ya salat ini menjadi kebaikan kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ada namanya self control. Orang yang melaksanakan salat dengan baik dan benar, maka dia tidak akan namanya melaksanakan perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bahwa inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salat sebagai self control kita. Ketika ada perbuatan-perbuatan yang melanggar, kita mencoba untuk merem. Alhamdulillah, saya yang salat dan tidak mungkin saya lakukan ini. Kenapa? Karena tadi itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan salat, tetapi salatnya itu tidak mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadisnya bahwa ada orang yang melaksanakan salat kemudian tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka sesungguhnya itu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menjadikan salat ini betul-betul kita dirikan salat, bukan sebagai ya kebutuhan, tapi sebagai sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan salat. Kemudian yang terakhir ada namanya ya social care, kepedulian. Nah, orang yang salat itu insya Allah tidak hanya menjaga dirinya, tapi juga memberikan informasi-informasi kepada orang lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Kalau ada saudara-saudara kita misalnya tidak salat, kita panggil. Karena ada pendapat mengatakan bahwa orang yang tidak salat itu termasuk juga kemungkaran. Kenapa? Karena meninggalkan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan saja, kita ingatkan, kita ajak dia untuk salat. Kalau dia tidak mau, tidak usah dipaksa. Karena dalam Al-Quran disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Kau Muhammad tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, kita ajak saja mereka, mau atau tidak bukan urusan kita, hanya kita sampaikan suatu kebenaran. Dalam hukum hadis juga disebutkan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi dzalika adhaful iman. Jadi kalau seorang yang betul-betul
memiliki namanya care terhadap saudara-saudaranya. Ketika dia melihat namanya kemungkaran, dia akan sampaikan dengan kekuatannya, powernya, kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu, dengan bahasa yang lembut, bil hikmah, kita ajak dengan lemah lembut. Ya, kalaupun kita tidak sanggup, maka jangan kita larut dengan kemaksiatan itu. Kita benci kemaksiatan itu, sehingga ya insya Allah kita juga jauh daripada apa yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu Allah Ta'ala, salat ini sebagai care, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, kita sampaikan, kita ajak mereka, sehingga nanti bisa ya diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bulan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang disebutkan bahwa khairun nas anfa'un nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Kalau kita memiliki knowledge, pengetahuan, maka kita sampaikan, sehingga nanti ilmu yang kita miliki itu kita mampu mempertanggungjawabkan. Jangan sampai ya kita hanya mampu bermanfaat untuk diri sendiri, tapi tidak bermanfaat kepada orang lain. Kita berusaha untuk mewujudkan hadis ini, bahwa apa yang kita miliki kita share kepada orang lain, dan mudah-mudahan orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari kita. Inilah barangkali yang saya bisa sampaikan. Ya, kesimpulan daripada ceramah singkat ini, yang pertama adalah mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai pintu tobat bagi kita semuanya, dengan melalui salat dan ibadah-ibadah lain. Kedua adalah ada namanya dimensi solidaritas, ada namanya self control, ada namanya care ya terhadap saudara-saudara kita yang mana ya mereka barangkali belum menemukan namanya jati dirinya. Inilah barangkali yang saya bisa sampaikan. Mari kita sama-sama untuk dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.